warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan membahas tentang sistem penilaian, yang mana penilaian atau asesmen yang kita kenal dengan evaluasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Jika kita lihat dalam konteks yang lebih luas bahwa penilaian itu terkait dengan peserta didik ataupun dengan kurikulum yang kita pakai. Selanjutnya dari buku Salvin bahwa penilaian sangat erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran, dengan proses pembelajaran, apa yang metode ataupun strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi penilaian yang baik maka harus diujikan dengan sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya, entah itu dari tujuan ataupun metode yang kita pakai, sehingga hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut akan lebih maksimal. Teman-teman sekalian, selanjutnya tentang tujuan penilaian. Mengapa penilaian harus dilakukan? Setidaknya tujuan penilaian itu ada 4. Yang pertama ada keeping track, yang kedua ada checking up, yang ketiga ada finding out, dan yang keempat ada summing up. Yang pertama adalah keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua adalah checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan apa saja yang ada dalam peserta didik. Dengan kata lain, guru harus melakukan penilaian untuk mengetahui bagaimana dari materi, apakah materi itu sudah dapat diterima dengan baik oleh peserta didik ataupun belum diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan mudah mencari solusinya atau alternatif solusinya. Kemudian yang keempat adalah summing up, untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil menyimpulkan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salwa Rahmatullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari sistem penilaian. Untuk fungsi penilaian sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi penilaian sebagai suatu, yang kedua ada fungsi penilaian sebagai diagnostik, yang ketiga ada fungsi penilaian sebagai penerapan, yang keempat ada fungsi penilaian sebagai unsur keberhasilan. Fungsi penilaian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penilaian berfungsi sebagai selektif. Penilaian ini digunakan untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Beberapa tujuannya yaitu untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih peserta didik yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa, dan untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Yang kedua, yaitu penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Dalam penilaian ini biasanya digunakan alat untuk penilaian yang cukup memenuhi persyaratan. Maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu, guru juga dapat
mengetahui sebab-sebab kelemahan tersebut. Fungsi yang ketiga ada penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru ini dipopulerkan di negara barat, yaitu sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan, sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Fungsi yang keempat, penilaian sebagai pengukur keberhasilan. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Saya Okta Trifirdian akan menjelaskan tentang macam-macam penilaian. Yang pertama adalah penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar, kita bisa menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati, dan mencoba dari nilai prestasi di luar sekolah. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang bisa berupa kumpulan tugas yang dilakukan secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah teknik penilaian dengan memahami sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.